Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Dan jumpa lagi dengan saya Didi Ade Setia. Dan hari ini videonya diawali dari aku cuci-cuci baju ya teman-teman. Sebenarnya ini video lanjutan dari kemarin. Jadi setelah masak kemarin aku langsung saja untuk mencuci baju gitu ya teman-teman. Karena cucian baju aku sudah lumayan banyak dan sudah menumpuk banget, jadi waktunya untuk dicuci dan perlu dicuci juga. Karena kalau nggak dicuci aku nanti nggak punya baju ganti gitu ya teman-teman. Karena baju aku itu bisa dihitung dengan jari, nggak banyak-banyak banget, dan aku tipe orang yang nggak beli baju sesering mungkin gitu ya teman-teman. Jadi selama baju itu masih bisa dipakai ya aku pakai gitu ya teman-teman, meskipun bolong-bolong sedikit, koyak-koyak sedikit, nggak apa-apa lah, dijahit-jahit dulu gitu ya teman-teman. Uang sih ada, tapi kan yang namanya kain itu ada bosannya gitu ya teman-teman. Nanti beli baju ini nggak kepake atau nggak muat, sudah datang model baru gitu ya teman-teman. Jadi aku lebih mengutamakan hal yang penting daripada mikirin baju gitu ya. Kalau disuruh sering belanja sih siapa yang nggak mau ya teman-teman. Semua para mama itu hobi belanja dan paling seneng belanja gitu ya. Siapa sih yang nggak mau, tapi kan yang namanya kebutuhan itu nggak cuman di titik ini aja, kita harus mikirin kedepannya itu gimana gitu ya teman-teman. Dan lanjut, ini aku sudah selesai untuk cuci bajunya dan ini sudah dikeringkan juga, dan waktunya untuk menjemur gitu ya teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, cucian aku sebanyak ini, satu bak hitam besar itu penuh. Jadi langsung saja untuk dijemur-jemur ya teman-teman. Teman-teman di rumah lagi pada ngapain nih? Lagi pada beberes, lagi pada masak, atau lagi pada santai-santai? Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya, dan semoga teman-teman selalu sehat dan tetap bahagia pokoknya. Dan terima kasih yang sudah klik video sederhana aku ini, yang sudah menonton sampai selesai, yang sudah subscribe, like, dan komen juga. Aku mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat dan doa-doanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal dari aku, dan semoga video yang aku bagikan selalu bermanfaat, menginspirasi, dan membuat semangat teman-teman di rumah tentunya ya. Dan buat teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, cepat diangkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya. Amin amin ya robbal alamin.
Dan beginilah keadaannya, panas ya teman-teman, panas terik gitu ya. Jadi sangat cerah sekali. Dan sekarang selanjutnya aku mau bikin sambal kacang untuk pecel gitu ya teman-teman. Jadi rencananya besok aku mau bikin pecel, jadi sambal kacangnya aku mau buat sekarang ya. Dan ini bahan-bahannya ada bawang putih, kencur, daun jeruk, gula merah, asam jawa, kacang tanah, cabai rawit, dan cabai merah. Dan sekarang ini sudah aku panaskan minyak untuk menggoreng bawang putih sama kencurnya dulu ya. Buat teman-teman yang suka kencurnya itu mentah, boleh kencurnya nggak digoreng ya. Tapi karena aku nggak suka kencur mentah, takut perutnya kembung, jadi aku goreng juga bersama bawang putih ya. Untuk menggoreng bawang putih sama kencurnya itu cukup sampai matang kuning kecoklatan aja ya teman-teman, nggak perlu yang sampai gosong-gosong banget. Yang penting bawangnya sudah empuk, sudah coklat, sudah kuning, kencurnya pun sudah matang, itu sudah bisa diangkat ya. Dan teman-teman di sini lebih suka bikin sambal kacang sendiri atau beli nih? Kan ada tuh ya yang kemasan siap saji gitu. Jadi kalau aku lebih senangnya bikin sendiri kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau coba bikin sambal kacang sendiri, boleh pakai resep ini ya. Ini enak banget menurut aku ya teman-teman. Dan ini bawang putih sama kencurnya sudah matang, jadi penampakannya kayak gini ya teman-teman. Kuning kecoklatan itu sudah bisa diangkat, yang penting sudah matang. Dan selanjutnya untuk menggoreng cabai rawit sama cabai merahnya, karena di sini aku nggak punya cabai merah yang segar, jadi aku pakai cabai merah kering, kemudian aku rebus dan aku cuci gitu ya teman-teman. Ini lumayan pedas banget ya, jadi buat teman-teman yang cabai sekarang lagi mahal nih, boleh dicoba pakai apa ini, cabai kering ya teman-teman. Jadi cabai kering itu bukannya cabai busuk yang dikeringkan ya, cabai kering itu cabai bagus tapi dikeringkan kemudian dijual gitu ya teman-teman. Sebenarnya cabai kering itu nggak ada bedanya sama cabai bubuk gitu ya teman-teman, sama aja. Cabai kering kalau dihaluskan pakai blender itu ya jadinya cabai bubuk gitu teman-teman. Dan ini untuk cabai rawit sama cabai merahnya sudah matang, jadi bisa langsung diangkat ya teman-teman. Jadi langsung saja dicampurkan sama bawang putih yang sudah digoreng tadi ya. Dan setelah untuk menggoreng cabai sama bawang putih ini, selanjutnya minyaknya mau aku gunakan untuk menggoreng kacang ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai kacangnya itu cukup 1/4 kilo aja ya teman-teman, nggak perlu banyak-banyak karena segitu nanti sudah jadi banyak, bisa dipakai untuk beberapa hari gitu teman-teman. Dan langsung saja untuk dimasukkan kacangnya, ini aku goreng-goreng sampai matang, sampai coklat, pokoknya kacangnya sampai matang gitu ya teman-teman, nggak usah yang gosong-gosong. Lebih enaknya lagi kalau kita gorengnya itu pakai gerabah yang dibuat dari tanah gitu teman-teman, jadi nggak pakai minyak, cukup dioseng-oseng aja di gerabah, itu nanti mantul banget, kulitnya dibuang gitu ya. Jadi kalau digoreng pakai minyak kayak gini, kulitnya nggak aku buang teman-teman, langsung aku ikut blender aja. Jadi ini semua bahan-bahannya sudah matang semua, kacang sudah digoreng, bawang putih sama cabai pun sudah. Jadi selanjutnya untuk dihaluskan ya teman-teman, untuk cabai, bawang putih, gula merah sama air asam itu di blender jadi satu. Jadi bentuknya kayak gini, dan untuk kacang tanahnya di blender juga kayak gini ya teman-teman. Dan jangan lupa ngeblender bumbunya juga pakai daun jeruk ya. Dan langsung saja untuk dicampur-campur kayak gini teman-teman. Jadi bikin sambal kacang itu enak banget, gampang banget, nggak susah-susah. Jadi perlu dicampur-campur kayak gini sudah jadi teman-teman. Dan ini cukup diaduk-aduk saja, diicip-icip, misalnya kurang gula merah bisa ditambahkan, kurang asin bisa ditambahkan garam gitu teman-teman. Jadi selamat mencoba sambal pecelnya teman-teman, semoga teman-teman mencoba resep aku ini ya, dan semoga teman-teman suka. Dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman di rumah. Jadi teman-teman di rumah bisa buat sambal kacang sendiri yang lebih banyak, mungkin bisa untuk jualan dan gak beli yang bahan jadi lagi ya teman-teman. Siapa tahu bahan jadi itu mengandung pengawet, kita kan gak tahu. Lebih baik kita buat sendiri selagi itu enak
Dan selagi kita bisa, kenapa nggak kita buat sendiri aja ya teman-teman. Lebih ekonomis, lebih sehat, dan juga bisa jadi lebih banyak gitu ya. Dan kalau sudah tercampur rata kayak gini berarti sambal kacangnya sudah jadi teman-teman, tinggal dicairkan aja pakai air hangat atau air panas gitu, sudah jadi. Tinggal direbuskan sayuran, goreng bawang atau goreng tempe, itu sudah enak sekali. Dan ini bisa disimpan di freezer atau di chiller, terserah teman-teman, dan bisa dipakai untuk beberapa kali, bisa disimpan untuk beberapa hari ke depan ya. Dan videonya sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menemani kegiatanku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.